Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kabarnya selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, untuk KBM selanjutnya adalah pelajaran sharing kebudayaan Islam, masih bab 1. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Semoga tidak pernah dan walaupun belajar rumah, tetap di rumah, mudah-mudahan berkumpul pelajaran tatap muka, dan walaupun rumah tetap diajar disiplin, belajar seperti biasa layaknya masuk di sekolah, dan tetap patuhi perintah orang tua, ikuti pembelajaran baik online maupun tatap muka. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Ini kita akan belajar apa? SK sejak kemudian. Pelajaran 1 itu membahas tentang mengetahui keadaan sosial masyarakat pra-Islam. Mari kita bahas judul dulu. Mengetahui keadaan sosial budaya. Maksudnya ini mengetahui keadaan kegiatan apa saja. Sosial budaya itu maksudnya adalah kegiatan-kegiatan aktivitas antara sesama manusia, kegiatan-kegiatan biasa dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat Arab. Islam itu maksudnya sebelum masuk Islam. Intinya hari ini akan belajar tentang lingkungan, kebiasaan masyarakat Arab, orang-orang Arab belum datangnya Islam di lingkungan mereka. Di sebelum datangnya Nabi Muhammad, kebiasaan orang mana, kita akan belajar seperti itu. Mari kita belajar bersama-sama. Marilah kita belajar bersama-sama mengenai keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Di kebiasaan orang Arab itu sebelum masuk Islam apa saja? Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah yang tandus dan bang. Jadi Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, meninggalnya di Madinah. Nama ayahnya siapa? Abdullah. Ya, pintar selain. Nama ibunya Aminah. Kakeknya Abdul Muthalib. Itu harus hafal ya. Hafal itu. Orang anak muslim wajib tahu. Namun kota itu kini menjadi makmur dan kaya karena setiap kaum muslimin dari seluruh dunia dan untuk melaksanakan haji ini. Karena sekalian, seandainya kau tidak Nabi Muhammad ke kota Mekah, kota itu sepi. Coba lihat saja secara logika, secara akal. Kota yang sangat tandus, yang dilingkungi dengan gurun pasir, gunung, itu seandainya kalau tidak ada Nabi Muhammad, kalau tidak Mekah, kota itu akan sepi. Menurut Bapak ya. Sekarang kota Mekah menjadi makmur setelah adanya Nabi Muhammad. Kota itu menjadi terkenal karena Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang sangat terkenal. Bahkan ada orang non-Islam, orang yang kafir, orang yang bukan Islam, agamanya bukan Islam, bikin buku namanya 100 orang terkenal di dunia. Nah, siapa namanya seorang yang bikin buku orang 100 terkenal di dunia itu? Yang bikin bukunya orang namanya Michael Hart. Nah, si Michael Hart ini bikin buku 100 orang terkenal di dunia. Nomor satunya itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terkenal sedunia. Maka itu menjadi selalu terus makmur dan selalu terus banyak orang berdatangan karena akan melakukan ibadah haji. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus ke kota Mekah, itu kota Mekah tidak akan seramai dan semaju sekarang. Maka dengan adanya Nabi Muhammad membawa Islam menjadi berkahan dan kemakmuran bagi kota Mekah. Kita lanjutkan, semua buah-buahan dari seluruh penjuru dunia ada di sana. Hal ini adalah satu keberkahan dari doa Nabi Ibrahim. Nah, sebelum Muhammad ini ada seorang nabi namanya Nabi siapa? Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu membawa risalah, membawa buku apa kitab Nabi Isa? Ya, Injil. Di dalam Injil itu mengatakan bahwa akan hadir seorang nabi yang sangat tampan, sangat hebat, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini nenek moyangnya siapa? Nabi Ibrahim. Ya, nenek moyangnya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini menetap di Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim ini yang mendirikan, yang membuat Ka'bah yang karang, dikelilingi tuap oleh orang-orang muslim itu. Nah, Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri aman dan kailah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan kemudian. Nah, Nabi Ibrahim ini berdoa dalam
Ini dalam Al-Quran, Allahumma ja'alna baladan thayyiban mubarakan aminan warzuqhum. Nah, ini di Al-Quran ada. Kita lanjutkan sayang. Kita baca selanjutnya. Arab, daerah Arab merupakan kawasan penting dalam sejarah dunia. Jadi negara Arab itu merupakan daerah yang sangat penting, menjadi ikon, menjadi tanda bagi seluruh penjuru dunia. Jadi orang Islam harus mencintai negara Mekah, karena dari sanalah Islam lahir. Agama Islam muncul di Daud. Sebelum datang, penduduk di Jazirah Arab, di masyarakat Arab bodoh dan terbelakang. Jadi sebelum Islam datang, orang-orang Arab semuanya sangat bodoh, hidup dalam kegelapan dan kekafiran, hidup dalam kemaksiatan, hidup dalam berpoya-poya dan bermaksiat. Sebelum akhirnya Nabi Muhammad Islam, jadi kekang dan bodoh. Setelah Islam datang, Jazirah Arab maju. Nah, setelah datangnya Nabi Muhammad dan membawa Islam, menyebarkan agama Islam, negara Mekah itu menjadi maju. Daerah itu pun jadi pusat perkembangan Islam di seluruh dunia. Dan bahkan sampai sekarang, kota Mekah menjadi kota yang sangat menjadi rujukan seluruh seantero dunia. Nah, Mekah apa? Karena lahirnya Islam sampai menyebar ke Indonesia, Thailand, ke Malaysia, ke Yaman, ke Turki, ke Afrika, dan lain sebagainya. Makanya Muhammad yang paling kenal. 100 orang yang terkenal, satunya Nabi Muhammad. Jadi nomor 1 itu yang terkenal itu Nabi Muhammad. Itulah yang ditulis dalam bukunya 100 orang terkenal yang dikarang atau dibuat oleh Michael Hart. Kita lanjutkan. Mari kita bahas keadaan geografi Jazirah. Maksudnya apa ini? Kita baca dulu judulnya. Kita arti dulu judulnya. Ini kondisi atau lingkungannya bagaimana sih? Keadaannya bagaimana? Jelek apa bagus? Geografis ini adalah bagian-bagian alamnya bagaimana? Apakah di sana tandus? Apakah subur? Apakah banyak tumbuhan? Jazirah ini adalah daerah Arab. Jadi kalau kita akan ke Jazirah Arab ini, keadaan, lingkungan, alam, masyarakat Arab gitu ya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan negara yang sekarang dengan kerajaan Arab Saudi ya. Sekarang itu sistem atau Arab Saudi itu berbentuk kerajaan. Kalau kita berbentuk republik. Pemimpin negaranya boleh berbeda-beda. Nomor 1 Soekarno. Terus gak harus Soekarno lagi, beda lagi Soeharto. Habis Soeharto pindah lagi misalnya Kiai Abdurrahman Wahid. Nah, kalau di Indonesia berbeda-beda, itu namanya Republik Demokrasi kalau di Indonesia. Kalau di Arab sana, kalau bapak raja, di sana sistemnya kerajaan negaranya. Kalau di sana, kalau ayahnya gantiin jadi presidennya itu siapa? Yang jadi presidennya atau yang jadi rajanya itu anaknya meninggal, cucunya terus. Nah, itu namanya sistem kerajaan. Nah, Arab ini adalah memakai sistem kerajaan. Ibu kota Arab Saudi adalah Riyadh. Jadi kedua ini Nabi Muhammad di kota Mekah atau sekarang di Arab Saudi. Nah, ibu kota Arab Saudi adalah Riyadh. Riyadh ini jadi ibu kota Arab Saudi. Sekarang mau bertanya, ibu kota ini siapa? Jakarta. Jadi pusat kota. Tapi akan diganti. Kita lanjut. Arab Saudi merupakan salah satu negara yang letak di Jazirah Arab. Arab Saudi ini termasuk negara di Jazirah Arab. Apa sih bedanya Arab Saudi di Jazirah Arab? Jazirah Arab ini bangsa Arab atau daerah-daerah Arab. Maksudnya bangsa daerah Arab ini adalah orang-orang negara yang di lingkungannya berbahasa Arab. Beda dengan Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara Arab. Kalau Jazirah Arab bangsa atau negara-negara yang memakai bahasa Arab. Mengerti ya? Ini katanya harus ngerti. Negara lainnya adalah Yaman. Nah, Arab Saudi punya tetangga namanya Yaman. Kalau kita Indonesia tetangga namanya Malaysia, ya, Thailand gitu. Tetangga kita itu ya, tetangga Indonesia. Nah, Arab Saudi tetangga negara Yaman, Oman, Uni Emirat, Qatar. Ini Qatar ini negara terkaya. Orang belajar aja digaji, dikasih duit. Pengangguran aja digaji di Qatar. Qatar ini menjadi rujukan hebat. Bahrain dan ini negara-negara yang menetanggai atau tetangganya dari Saudi. Kalau ditanya apa ibu kotanya Saudi? Riyadh.
Sebutkan tetangga negara Arab Saudi. Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait. Boleh, mana aja. Lanjutkan. Pernahkah kamu dengar nama negara itu? Perhatikan berikut. Nah, ini Saudi. Nah, kita lihat di sini ini Arab Saudi. Nah, ini Riyadh. Nah, ini Riyadh. Riyadh ini menjadi ibu kota Arab Saudi ya. Ya. Nih, ini ada apa nih? Di sini Laut Merah nih. Di sini ada apa? Ada namanya Yaman, Yemen. Nah, terus ini Saudi ya, Arab Saudi. Ini Madinah tuh. Terus ini Egypt ini apa? Egypt ini adalah Mesir ya. Ini Sudan tuh. Yaman, coba lihat di bukunya ada. Ini Oman. Ini Oman ini tuh. Oman sama ini Oman. Coba diteliti. Ini Yaman dan lain sebagainya. Lanjutkan. Penduduk bangsa Arab sebagian tinggal di sini. Oleh karena itu jazirah ini dinamakan Jazirah Arab. Nah, bangsa Arab jazirah ini adalah Arab, bahasa Arab. Jazirah Arab terletak di sebelah daya benua Asia. Jadi Jazirah Arab itu terletak di sebelah barat. Ya, ini kalau di kelas diterangkan. Dan sebelah timur Laut Afrika. Nah, Jazirah Arab itu sebelah baratnya. Sebelah barat itu benua Asia dan sebelah timurnya benua Afrika di garis bawah ini. Misalnya Jazirah Arab sebelah baratnya berbatasan dengan benua Asia. Jazirah Arab dengan belah timurnya berbatasan dengan benua Afrika. Luas Arab berapa? Berapa yang coba? 3.151.000 kilometer. Nah, ya, perdagangan terbesar di negara Jazirah Arab adalah minyak. Jadi orang-orang Arab itu dagangnya dagang minyak. Termasuk Arab Saudi adalah jual beli minyak. Nah, Arab ini jual belinya dengan Amerika. Indonesia sama dengan Amerika. Dia banyak minyak. Jadi kekayaan minyak sana. Dia memompa hasil bunga. Minyak itu diambil dari bawah tanah. Nih, perkiraan Arab Saudi 51 tahun di atas diperkirakan baru kira dan meteorologi dan geofisika. Nah, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Jazirah Arab berbatasan dengan daerah-daerah berikutnya. Nih, Arab ini dengan Jazirah Arab. Kalau Jazirah Arab adalah bangsa Arab seperti Yaman, ya, Arab Saudi dan sebagainya. Perhatikan, di sebelah utara dengan negara berbatasan dengan negara Irak dan Yordania. Ini Jazirah. Kemudian di sebelah timur Jazirah Arab berbatasan Teluk Persia dan Oman. Di sebelah selatan dengan Samudra. Di sebelah barat dengan laut. Coba dilihat lagi di petanya. Ini dilihat lagi. Ini dia namanya. Nah, Yaman, ini Oman ya. Ini Laut Merah dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Ini di kelas seharusnya. Kita lanjutkan saya. Bagian besar jazirah di padang pasirnya. Ini kalau bisa dihafal tadi adanya. Sebagian besar wilayah terdiri atas padang pasir. Jazirah Arab itu, negara Arab itu adalah terdiri dari padang pasir, tandus. Nah, sebelum Nabi Muhammad itu tandus, maka sekal mustahil negara itu akan maju dan makmur. Tapi karena ada Nabi Muhammad membawa keberkahan, membawa Islam, akhirnya Jazirah Arab itu menjadi berkah dan maju sekarang. Nah, wilayah gurun di Jazirah Arab diikuti 4 wilayah gurun utama. Nih, di bagian utara terletak gurun An-Nafud. Nah, ini dibawahi. Jazirah Arab sebelah utara terdapat gurun Nafud. Wilayah ini disebut juga Sara Langit. Pasir yang terdapat di gurun ini sangat lembut. Nah, pasir yang lembut dapat membentukkan kaki orang menginjaknya. Ini pasir hidup ya. Saking lembutnya, kalau kamu taruh di sana, misal menginjak di pasir sana, kamu bisa terkubur hidup-hidup. Karena apa? Saking lembutnya gitu. Pasir kan ada paling itu ya, ada yang kasar gitu. Karena itu besar-besar. Kalau pasir lembut aja sampai kecil pasirnya, itu orang bisa masuk ke dalam tersebut sehingga orang bisa meninggal. Oke, kita lanjutkan. Mata air oase jarang ditemui di ini. Kalau kalian tahu oase itu ada kubang. Kalau kamu ngerti mata air itu apa? Oase itu adalah air yang ada di tengah-tengah gurun pasir. Nah, itu namanya oase. Air di daratan yang bukan di gurun pasir mah itu bukan oase, biasa aja itu bengawan atau misal danau. Kalau danau atau kan air yang di tengah-tengah gurun pasir disebut oase. Ini oase yang ditemui gurun pasir, gurun Nafud sekali. Orang-orang yang melewati gurun menjadi kesulitan kalau gurun kesulitan mau minum. Yang terdapat gurun
Rub al-Khali, garis bawahi bagian selatan Jazirah Arab terdapat gurun Rub al-Khali. Gurun ini merupakan dataran yang keras, tandus dan memiliki padang bergelombang. Jadi pasirnya bergelombang ya. Tahu nggak bergelombang? Bergelombang itu itu bergelombang, berundak-undak. Ini mending pasirnya agar besar, tidak lembut. Di barat terdapat gurun Arabia. Ini garis bawahi sebelah Jazirah Arab terdapat gurun Arabia. Gurun ini terletak di wilayah Hijaz dan memanjang ke selatan Yaman. Nah, gurunnya di apa sih namanya, kok petanya gurun memanjang. Kita lanjutkan. Tanahnya sangat tandus, tidak panas. Ini di negara Arab itu panasnya luar biasa. Makanya kalau mau ke Arab itu orang-orang memakai kacamata, bukan gaya. Cuman kalau nggak pakai kacamata, manusia akan nggak kelihatan. Maka pakailah kacamata hitam supaya terlihat panasnya launya sinar matahari. Matahari sangat panas di situ. Apalagi jam 12 ya, panasnya luar biasa. Ya. Di Indonesia aja jam 12 panas, apalagi di Arab Saudi. Arab Saudi itu jam 8 itu udah panas. Ya. Jam 12 di Indonesia, panasnya jam 8 di Arab Saudi. Seperti itu ya. Lanjutan. Jadi menjadi penghubung jalur dagangan antara Yaman dan sudah kota Madinah terletak ini. Nah, ketika di bagian timur terdapat gurun Harat. Nah, sebelah barat gurun Arabia, gurun selatan gurun Khali, sebelah utara gurun Nafud. Nah, kan gurun timur terdapat gurun Harat. Nah, seperti yang kita katakan tadi, kita akan bahas daerah lingkungan. Maka kita ngebahas lingkungan dulu. Bangsa Arab, lingkungan Arab sebelah ini terdapat Harat. Nah, ini di tanah besar. Sebagian besar penduduk di wilayah gurun adalah kaum Baduy. Kau tahu nggak kaum Baduy? Sebagian besar orang yang menduduki perbatasan bagian timur gurun ini adalah orang Baduy. Orang Baduy itu orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang orang kutip seperti apa? Suku kalau di kita misalkan Papua, suku Asmat gitu. Dan suku-suku yang lain yang terbelakang, pokoknya dia nggak tahu HP dan lain sebagainya. Itu Baduy, kaum Baduy, suku yang terbelakang. Mereka datang di bulan untuk mengembalakan ternak. Di musim panas mereka pergi untuk daerah gembalaan yang lebih baik. Nah, ini pekerjaan suku Baduy mengembala ternak. Ternak apa di Arab Saudi? Yaitu ternak kambing, ternak dombanya bagus sana ya. Terus ternak apalagi di Arab, yaitu ternak onta. Onta ini termasuk adalah satu hewan yang sangat kuat nggak minum. Dia minum itu sampai 4 liter satu hari, dan dia bisa minum sampai 7 hari nggak minum kuat dia. Nah, itu kekuatan Allah ya. Jadi dia sekali minum itu 4 liter dan bisa menampung nggak haus-haus. Jazirah sangat beda dengan keadaan di negara kita. Dengan negara kita beda. Kalau negara Indonesia misalkan di negara Indonesia kan menanam timbul singkong. Coba dari Arab, kalian menanam singkong nggak akan tumbuh. Kalian menanam jagung di Arab Saudi nggak akan tumbuh karena di sana padang pas. Memang ada beberapa yang subur juga, nanti kita bahas. Tentu saja sifat dan watak penduduknya sangat berbeda dengan kita. Nah, orang Arab itu emosi gitu ya. Orang Arab itu ya. Jadi emang watak itu iklim atau keadaan yang membawa watak juga. Demikian pula mata pencariannya perbedaan dipengaruhi oleh keahliannya. Nih, mata pencariannya berbeda juga. Di Arab itu karena panas mata pencariannya mengembala onta gitu ya. Perbedaan ini pengaruhi keadaan ya. Dan tarian ini karena keadaan wilayah. Nggak mungkin Arab Saudi nggak ada sawah. Di Indonesia saja yang ada sawah. Di Arab Saudi itu tandus, jadi nggak ada sawah. Kalau di Arab Saudi menanam padi nggak akan tumbuh. Nah, karena mata pencarian mengaruhi oleh wilayahnya, maksudnya seperti itu. Tahu kamu apa saja perbedaan? Ayo kita lihatkan. Kamu telah mengetahui bahwa wilayah Arab sebesar terdiri pasir. Wilayah Arab Saudi itu terdiri pasir kebanyakan. Tempat ini sangat tandus sesang. Nah, kamu tentu bisa menebak bagaimana watak masyarakat yang dalam lingkungan seperti itu. Orang kalau tumbuh dalam lingkungan yang sangat panas itu akan wataknya wataknya itu akan watak pemarah, emosi, mudah marah, mudah bertengkar dan lain. Ini watak jadi adat kebiasaan, emang seperti itu. Begitu ngebahas Arab, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan B, keadaan sosial budaya. Kita membahas keadaan sosial budaya. Apa maksudnya? Keadaan, kebiasaan,
atau tentang masyarakat Arab pra-Islam sebelum Islam. Nomor satu kita bahas tentang penduduk Jazirah Arab. Ini orang suku Arab itu penduduknya siapa aja sih? Kalau Indonesia penduduk aslinya apa? Bangsa Melayu. Iya. Maka kita memakai bahasa Indonesia. Seperti Malaysia itu bangsa Melayu. Nah, orang Arab penduduk aslinya apa? Kita bahas. Di Jazirah Arab terdapat suku bangsa nih, garis bawahi. Pertama suku bangsa Arab kuno, yang kedua bangsa Arab asli atau disebut Al-A'rab Aribah, yang ketiga suku bangsa Arab pendatang disebut Al-A'rab Al-Musta'ribah atau yang pertama kita akan bahas penduduk Arab itu yang nama Arab kuno atau Al-A'rab Ba'idah. Al-A'rab Ba'idah maksudnya orang Arab kuno gitu. Suku itu bahasa Arab kuno yang saat ini telah punah. Orang Arab kuno itu sudah sekarang ya. Orang Arab kuno, biasanya orang Arab kuno sudah punah sekarang. Punah itu sudah tidak ada. Suku Arab itu sudah ada. Orang Arab dulu memakai apa? Ya, biasanya mereka memakai apa di kepalanya asurannya. Sampai sekarang pun kebiasaan itu masih ada ya. Sejarahku ini tahu kita Mawi Kabirnal di antaranya Ad, Samsam, Judais dan Imlak. Bapak bahas satu-satu. Orang Arab dahulu adalah suku Ad. Ini suku Ad ini orang yang tinggi dan sangat tinggi. Ini kalau bapak panjang seharusnya dikeluar ya. Disebut kaum Ad itu adalah di Iromadzatil imad allati lam yukhlaq misluha. Nah, ini kaum Ad. Terus ada kaum Samud, kaum Jud dan Ilak. Nah, sebutkan kaum bangsa Arab di antaranya kaum Samud, kaum Sam dan kaum Judes dan kaum Im. Nah, ini garis supaya kalian tahu. Selanjutnya, suku Arab asli Al-A'rab Al-Aribah. Nah, suku asli ini. Kalau tadi suku Arab dulu sekarang sudah tidak ada, hancur, sudah hilang, punah. Manusia itu seperti itu. Allah membuat manusia, kemudian mengirim Rasul karena dia tidak mau beriman. Allah hancurkan, Allah punahkan, Allah hilangkan karena dia tidak mau beriman. Itu orang dahulu. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian tuh lagi generasi baru timbul di orang-orang. Allah menciptakan manusia yang baru lagi. Ya, generasi yang suku Arab asli disebut suku Al-A'rabah. Suku ini berupa penduduk yang sejak semula mendiami Jazirah Arab. Mereka keturunan Qahtan, terdiri dari suku. Di suku Arab ini mulanya adalah dari keturunan Qahtan. Garis bawahi. Qahtan ini dari dua suku. Dari Qahtan ini mempunyai anak namanya Himyar dan Kahlan. Nah, ini ada suku Hyar dan Sukran. Nah, mereka diami wilayah Oman dan Yaman. Nah, jadi Arab itu bukan Arab Saudi ya. Maksudnya bangsa Arab itu ada Oman, ada Qatar, ada Bahrain, ada Kuwait. Nah, ini semuanya adalah bangsa Arab. Nah, bangsa Arab ini suku Hyar dan Kahlan diami Hijaz, Arab Tengah, Oman dan Yaman. Ini termasuk Arab. Arab Saudi termasuk bangsa Arab. Oman termasuk bangsa Arab juga. Ngerti ya? Mudah-mudahan ngerti. Yang C, suku Arab pendatang atau disebut Al-A'rab Al-Musta'ribah. Suku ini merupakan turunan Nabil yang melahirkan suku Adnan. Nah, ini masuk ke pembahasan Nabi Muhammad. Suku pendatang Nabi Ibrahim dipilihkan oleh Allah untuk membuat Ka'bah. Nabi mempunyai anak Ismail, kemudian disebut bersama ayahnya Nabi Ibrahim membuat Ka'bah segi 4. Nah, Nabi Ismail mempunyai anak sampai anaknya itu disebut yang hanya. Nah, Adnan ini punya anak, disebutnya anak-anak Adnan disebutnya suku. 4 suku yaitu. Nah, anak Adnan ini menjadi beberapa suku. Dor, Amar, Isyad dan Rada. Suku Amar menurunkan suku Quraisy. Nah, jadi suku Quraisy itu termasuk keturunan suku Amar. Jadi Amar ini mempunyai ada yang namanya disebut suku Quraisy. Dari suku Quraisy lah lahir seorang yang sangat mulia sekali, Nabi Muhammad. Nah, Abdul Muthalib terus punya anak Abdullah. Nah, Abdul Muthalib ini si suku Quraisy itu apa sih? Suku itu ibaratnya apa ya? Suku itu ibaratnya kalau kita bangsa ya. Bangsa gelar. Misalnya pangkat lah. Kalau misal di Indonesia itu di Batak itu ada suku Sihombing, Tompul. Nah, itu suku namanya. Apalagi banyak Sihombing, Sitompul, sukunya banyak. Nah, ini Nabi Muhammad lahir dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini suku mulia. Suku Quraisy ini lahir dari namanya suku
Dari tempat tinggal bangsa Arab yang tinggal di pedalaman, ada yang tinggal di perkotaan. Jadi bangsa Arab ada yang tinggal di pedalaman dan di perkotaan. Pedalaman tidak punya tempat tinggal atau perkampungan, dan mereka tidak mempunyai perkampungan atau tempat tinggal yang tetap. Dulu orang Arab itu tinggalnya di gua-gua, nggak punya rumah, tinggalnya di gua-gua dulu itu. Mereka mengembara dari daerah yang satu daerah ke daerah lain. Jadi orang Arab itu umumnya di gua-gua, dan satu gua pindah ke gua lain. Kalau disebut nomaden, kalau bahasa sebenarnya dia itu bergelombor hidup di gua-gua. Nah pindah kemana? Ke gua sana, terus pindah berapa kilometer jalan mencari pengembala dan lain sebagainya. Hidupnya gak tertentu. Kalau kita kan hidupnya di rumah, masuk ke situ lagi, makan ke situ lagi. Orang Arab nggak tinggal seperti itu, pindah-pindah, disebutnya nomaden, tidak menetap. Mereka pindah-pindah di bawah binatang tak untuk mendirikan padang rumput. Nah, mereka binatang ternaknya apa? Onta. Nah, sebaliknya perkotaan mempunyai tempat tinggal di kota. Tak berbeda dengan penduduk Arab kota, dia mempunyai rumah tertentu. Kalau orang-orang di desa nggak mempunyai rumah, ya, dia akhirnya nomaden, tidak menetap, berpindah-pindah. Mata pencarian mereka berdagang dan bertani. Bertaninya apa? Misalnya ada daerah di Madinah itu apa namanya, di Madinah, daerah Madinah itu sebagian tanah yang subur. Di sana ditanami anggur, ditanami korma, ya. Korma dimanapun tetap tumbuh ya. Kalau tidak jarang sekali tumbuh ya. Tapi kalau Arab tumbuh karena tidak cocok kan. Nah, karena orang-orang di Arab ini kegiatannya, kebiasaannya berdagang dan taninya itu apa, menanam anggur dan lain sebagainya. Mereka memiliki cakapan dengan baik dengan bertani yang cukup maju. Jadi orang-orang Arab itu maju dalam pertanian dan dalam perdagangan. Mereka hebat dari mantap dan hebat dalam berdagang, dalam bercocok tanam. Bangsa Arab hidup dalam kabilah-kabilah. Kabilah itu suku-suku, kelompok bergeng, hidup di pedalaman maupun perkotaan. Setiap kabilah dipimpin oleh seorang pemimpin. Nah, ini Nabi Muhammad itu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah seorang pemimpin Quraisy. Jadi orang-orang yang bersuku Quraisy, bertitel Quraisy sukunya, atau misal marga. Kalau tidak marga. Kalau di Batak itu marga Poltak, marga Sitobul. Nah, ini marga Quraisy, kabilah Quraisy itu dipimpin oleh Abdul Muthalib. Jadi Muhammad, bangsa Arab berkabilah. Hidup dalam setiap kabilah oleh pemimpin. Sang pemimpin yang kuat antara anggota. Nilai yang bagam perselisihan dan peperangan selalu terjadi antara kabilah sebelum lahir Islam. Jadi karena Arab itu terkabilah, ada kabilah Quraisy, ada kabilah Quraidoh, ada kabilah Jurayj. Kalau lebih lagi ini, kalau seharusnya di kelas ini bahkan lebih panjang lagi. Kita lanjutkan sayang. Oke, sampai lagi di pertemuan akan datang. Untuk pelajaran hari ini pelajaran SKI dicukupkan saja pembelajaran sampai ini. Mudah-mudahan mengerti. Terima kasih sudah mendengarkan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.